Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, sebuah kitab ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala sampai pada hadis nomor 66. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala 'anil Barra ibni Azib qala, saking al-Barra ibni Azib qala dawuh sapa al-Barra ibn Azib, amarana wis perintah ing kita sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisaba'in kelawan pitung perkara, wa nahana lan wis nyegah ing kita sapa kanjeng Nabi ing kita an sab'in sangking pitung perkara. Amarona wis perintah sapa kanjeng Nabi ing kita bittiba'il janazati kelawan ngikuti jenazah wa iyadatil maridi
lan jenguk wong kang lara, wa ijabati da'i lan nekani wa ijabati da'i lan jawab wong kang ngundang, tegese nekane undangan, wa nasril mazlumi lan nulung wong kang den zalimi, au ibraril qasami lan aweh kebagusan ing dalam sumpah, wa raddis salami lan jawab salam, wa tashmitil atisi lan ndongaaken wong kang wahing, wa nahana lan nglarang sapa Kanjeng Nabi ing kita an aniyatil fiddati saking gunakaken wadah saking perak, emas lan perak, wal mayathiri lan mayathir wadah kang den letakaken ing atase pelana kuda, wa khatamiz zahabi lan cincin ali-ali sangka emas, wal hariri lan sutra, wadibaji lan jenis sutra dibaj, wal qasiyyi lan sama ya, jenis wal qasiyyi lan sutra kang elek, walistabraqi lan sutra kang kandel, jenis sangka sutra. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Al-Barra ibni Azib, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kami 7 perkara dan melarang kami 7 perkara. 7 perkara yang Nabi perintahkan kepada kami, yang pertama adalah mengiring jenazah, yang kedua menjenguk orang yang sakit, yang ketiga memenuhi undangan orang yang mengundang, yang keempat menolong orang yang dizalimi, yang kelima yaitu bagus dalam sumpah, artinya menjalankan sumpahnya, dan yang keenam menjawab salam, yang ketujuh mendoakan orang yang bersin. Dan beliau melarang kami 7 perkara. Yang pertama yaitu menggunakan wadah yang terbuat dari perak, maksudnya emas dan perak. Yang kedua yaitu menggunakan wadah atau tutupnya. Itu tutup, bukan wadah tadi, keliru. Yaitu tutup yang diletakkan di atas pelana kuda yang merupakan terbuat dari sutra. Wa khatamiz zahabi lan menggunakan cincin emas, wal hariri dan menggunakan kain sutra, wadibaji dan menggunakan kain dibaj, itu sutra yang bagus, sutra yang mahal, wal qasiyyi dan menggunakan sutra yang jelek, walistabraqi dan menggunakan sutra dibaj yang tebal.
Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis ini dijelaskan tentang 7 hal yang diperintahkan oleh Nabi dan 7 hal yang dilarang oleh Nabi. Yang dimaksud di sini adalah yang diperintahkan dan dilarang oleh Nabi fi majlisin wahidin, dalam satu majlis. Karena yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya 7. Yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita jumlahnya sangat banyak sekali. Kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan mengeluarkan zakat, kita diperintahkan birrul walidain, kita diperintahkan silaturahim, dan seterusnya. Sangat banyak perintah Nabi kepada kita. Demikian juga larangan Nabi terhadap kita jumlahnya juga bukan hanya 7. Tetapi perintah Nabi larangan Nabi kepada kita itu jumlahnya juga sangat banyak sekali. Nah, yang dimaksud bahwa Nabi memerintahkan kita 7 perkara dan melarang kita 7 perkara, maksudnya dalam satu majelis, dalam satu forum seperti ini, Nabi pernah melarang para sahabat melakukan 7 hal dan meninggalkan 7 hal atau 7 perkara. Itu yang dimaksud. Sama seperti ketika kita menyebut para sahabat yang al-mubasysyarun bil jannah, itu asyarah, itu ada 10. Maksudnya bahwa para sahabat yang disebut Nabi, yang dikhabarkan Nabi akan masuk surga, itu 10. Bukan berarti terbatas hanya 10, tetapi yang 10 itu yang disebut Nabi dalam satu majelis. Karena ada para sahabat selain 10 yang juga dikhabarkan masuk ke dalam surga, seperti Ammar bin Yasir, seperti Bilal bin Rabah, seperti Sayyidah Aisyah, istri-istri Nabi semuanya. Semuanya juga mubasysyarun bil jannah. Tetapi mereka tidak masuk pada al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah. Tidak masuk 10 yang dikhabarkan Nabi masuk surga, karena yang dimaksud 10 itu adalah yang disebut dalam satu majelis, dalam satu forum seperti ini. Nah, 7 perintah Nabi, 7 larangan Nabi, ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu majelis, dalam satu forum. Apa saja 7 perkara itu? Yang pertama, Nabi memerintahkan kita untuk ittiba' al-janaiz, yaitu mengikuti jenazah, mengurus jenazah secara umum, mulai dari memandikannya, mensolatinya, mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburkannya. Itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila seseorang atau sebagian dari umat Islam sudah ada yang melakukannya, maka yang lain itu tidak berdosa. Hanya saja yang mendapatkan pahala yang sangat besar itu adalah dia yang melaksanakan fardu kifayah itu. Maka hendaknya kita bukan mengandalkan orang lain. Kita sendiri yang hendaknya itu berusaha untuk melakukannya, bukan orang lain. Karena kita membutuhkan pahala. Nanti di akhirat kita membutuhkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Karena kebanyakan orang itu mengandalkan orang lain. Alah, udah ada yang ngurus ya sudah. Nah, begitu dia datang untuk takziah, dia hanya duduk di jalan. Dia menjauh, tidak mendekat untuk bisa ikut serta dalam pengurusan jenazah. Alasannya apa? Alah, sudah ada orang lain, kita nggak berdosa kalau sudah ada yang mengurus yang lainnya. Memang tidak berdosa, tetapi
kamu tidak mendapatkan pahala. Padahal pahalanya adalah pahala wajib, dan pahala wajib itu lebih besar dibandingkan dengan pahala amalan sunnah. Dikatakan kalau seseorang itu hadir untuk mensolati jenazah itu, dia untuk ikut serta sampai pada proses mensolati, memandikan, mengkafani dan mensolati, maka dikatakan dalam hadis yang lain, lahu qiratun, dia memiliki pahala 1 qirat. Dan apabila dia ikut mengiring jenazah itu sampai ke pemakaman dan ikut memakamkannya, maka lahu qiratani, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Nah, 1 qirat dijelaskan oleh Nabi itu adalah sebesar gunung Uhud. Pahalanya itu sebesar gunung Uhud, untuk memberikan perumpamaan tentang besarnya pahala. Nah, besarnya pahala. Kalau seseorang menghadiri jenazah, perawatan jenazah dengan tujuan dia bisa mensolatinya, sehingga dia bisa mensolatinya, dia mendapatkan pahala 1 qirat, yaitu pahala sebesar gunung Uhud. Jika dia sampai mengiringinya dalam pemakaman, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Masing-masing qirat itu adalah sebesar 1 gunung Uhud. Hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan besarnya untuk kita ikut serta dalam pengurusan jenazah. Ketika jenazah diantarkan ke kubur, kita mengiringinya. Di mana posisi kita ketika kita mengiringinya? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan mengiringinya itu di belakang jenazah, ada yang mengatakan di depan jenazah. Dalam mazhab Syafi'i, meskipun ini kurang berlaku, tapi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, posisi orang yang mengiring jenazah itu berada di depan jenazah, bukan di belakang jenazah. Nah, tetapi biasanya di tempat kita ini jenazahnya yang di depan, kemudian pengiringnya itu di belakang. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sebenarnya orang yang mengiring jenazah itu posisinya berjalan itu berada di depan jenazah. Dan ini kita bisa praktekkan karena itu memang yang disyariatkan di dalam ittiba al-janaiz, di dalam mengiringi jenazah. Kemudian yang kedua, iyadatul marid. Iyadatul marid artinya menjenguk orang yang sakit. Kita diperintahkan, kita umat Islam diperintahkan untuk menjenguk orang yang sakit. Dan menjenguk orang yang sakit ini hukumnya adalah sunnah. Ini sangat dianjurkan dan pahalanya itu sangat besar sekali. Maka kita juga hendaknya, karena ini adalah bagian dari hal yang disunnahkan di dalam Islam, maka hendaknya kita berusaha ke setiap ada tetangga yang sakit, teman yang sakit, hendaknya kita bisa menjenguknya. Karena menjenguk orang yang sakit itu bisa menghibur orang yang sakit tersebut. Hanya saja harus diperhatikan tentang adab-adab di dalam menjenguk orang yang sakit. Di antara adabnya, yang pertama ya kita mendoakan kesembuhan untuk orang yang sakit tersebut. Dengan doa-doa
misalnya maksur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa-doa agar dia lekas diberi kesembuhan secara umum. Karena orang kalau didoakan sembuh, orang sakit didoakan sembuh, maka hatinya pasti tenang, hatinya senang, hatinya bahagia. Apalagi orang yang mendoakannya adalah orang yang soleh misalnya, yang dia memiliki harapan besar bahwa doa orang itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia mendapatkan kesembuhan. Karena orang yang sakit pasti dia pengen sembuh, karena sakit itu nggak enak, dan dia pasti menginginkan segera sembuh, nggak pengen sakit berlama-lama. Dan apabila dia ada temannya datang, kemudian temannya mendoakannya, maka dia pasti akan senang dan bahagia. Itu yang pertama, mendoakannya. Misalnya dia mengatakan syafaqallah Allah, atau mengatakan doa-doa kesembuhan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang kedua yang harus diperhatikan, kalau menjenguk orang sakit jangan lama-lama. Jangan lama-lama di tempat itu sehingga yang sakit bosen, yang sakit pengen istirahat. Orang sakit itu kan pengen istirahat, dan sama dokter pasti dianjurkan untuk memperbanyak istirahat. Karena itu dia terkadang dokter menyuruh dia untuk opname, untuk menginap di rumah sakit agar bisa istirahat dengan baik. Bahkan terkadang diberikan obat agar dia bisa tidur dengan baik, dengan istirahat dengan baik. Karena itu akan mempercepat kesembuhan dia. Maka kalau kita berkunjung kepada orang yang sakit, mengunjungi orang yang sakit di rumah atau di rumah sakit, hendaknya kita nggak lama-lama. Sekedarnya kita doakan, kita beri motivasi, kita berikan semangat untuk segera sehat, untuk bisa segera sembuh. Setelah itu kita pulang. Kecuali apabila teman kita itu senang apabila kita berlama-lama tinggal di situ. Teman kita yang kita jenguk itu misalnya mengatakan, tolong sampean di sini yang lama misalnya. Saya pengen saya terhibur kalau kamu ada di sini misalnya. Maka kita boleh berlama-lama di situ. Tapi kalau dia nggak bilang seperti itu dan dia nggak merasa nyaman kita berada di situ lama-lama, maka hendaknya kita segera untuk pulang. Sekedarnya kita datang untuk mendoakannya, untuk memberikan semangat kepada dia. Jangan sampai seseorang di situ berlama-lama kemudian ceritanya menakutkan lagi. Kemarin tetangga saya sakit kayak gini, tapi 2 hari mati misalnya, dia mengatakan seperti itu. Ini bahaya, ini penyakit kamu ini. Bahaya, kamu sudah terlambat kayaknya berobatnya ini misalnya. Jadi ditakut-takuti sehingga yang sakit semakin down, sakitnya bertambah parah. Karena orang sakit itu butuh mental sembuh. Kalau orang yang sakit kemudian punya semangat sembuh yang tinggi, insya Allah dia juga akan sembuh. Tetapi kalau sudah down, sudah ketakutan, dengan cerita kamu yang berkunjung bukan memberi semangat tetapi malah menakut-nakuti, maka itu justru tidak diperlukan. Adanya kamu di situ justru itu membuat orang yang sakit itu sedih dan takut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, wa ijabatid da'i. Yang ketiga, Nabi memerintahkan kita untuk mendatangi undangan, orang yang mengundang. Kalau nggak diundang ya jangan datang.
Kalau yang dia undangan datang tanpa diundang, namanya tufaili, tentu dia akan berdosa karena dia akan memakan makanan yang bukan hak dia. Apalagi dia setiap orang yang datang. Kalau kamu misalnya ada orang hajatan, ada punya orang hajah, ada walimah misalnya, walimatul ursi, kamu nggak diundang, kemudian kamu datang, kira-kira ditolak nggak sama pemilik rumahnya? Nggak ditolak. Tetapi pemilik rumahnya itu gerundel di dalam hati, ini siapa? Misalnya 100 orang, karena memang persiapan saya ini jatahnya untuk 100 orang. Kalau kamu datang menjadi orang yang ke-101, maka bisa jadi ada orang yang jatahnya berkurang atau jatahnya kamu ambil. Atau bisa jadi jatah 2 orang kamu ambil. Bisa jadi seperti itu, sehingga itu pasti tidak mengenakkan bagi orang yang punya hajat tersebut. Nah, memenuhi undangan itu bagaimana hukumnya? Hukumnya dirinci. Apabila itu walimatul ursi, kan banyak sekali, hampir setiap hari kita dapat undangan. Ada undangan tahlil, ada undangan walimah khitan, ada syukuran bangun rumah, ada syukuran pindahan, ada syukuran. Jadi kalau walimatul ursi, hukum menghadirinya itu adalah wajib, sedangkan selain walimatul ursi hukumnya adalah sunnah. Tetapi wajibnya mendatangi undangan walimatul ursi itu jika tidak ada kemaksiatan di tempat itu. Jika di majelis walimatul ursi itu ada kemaksiatan, maka menjadi tidak wajib bagi kita untuk hadir, kecuali apabila kehadiran kita itu bisa menghentikan kemungkaran atau kemaksiatan yang terjadi di tempat itu. Artinya bisa dia melakukan an-nahyu 'anil munkar. Misalnya di walimatul ursi itu ada atau dimainkan musik-musik yang diharamkan. Di situ ada musik-musik yang diharamkan, bahkan ada artisnya yang bukan hanya memainkan alat-alat musik yang diharamkan dan lagu-lagu yang diharamkan, tetapi jika dia artisnya juga buka aurat misalnya, maka tidak wajib bagi kita untuk menghadiri walimatul ursi yang semacam itu. Tapi kalau dengan kita datang langsung berhenti, musiknya semua berhenti karena sungkan sama kita, maka menghadiri walimatul ursi itu hukumnya adalah wajib. Sedangkan menghadiri walimah selain walimatul ursi hukumnya adalah sunnah. Hendaknya kalau kita nggak berhalangan, kita datang, karena itu akan menyenangkan seorang muslim. Kalau kita mengundang, kemudian semua datang, pasti hati kita akan senang. Tetapi kalau kita mengundang, ada yang datang, ada yang enggak, atau yang datang cuma sedikit, maka yang punya rumah pasti akan dia akan sangat kecewa. Padahal kita di dalam Islam dianjurkan untuk idkhalus surur, untuk memasukkan rasa senang di hati sesama muslim. Dan caranya adalah dengan mendatangi undangan. Yang keempat adalah nasril mazlum, yaitu menolong, membantu orang yang dizalimi. Kalau ada seseorang dizalimi oleh orang lain, biasanya orang yang menzalimi orang lain adalah orang yang ada yang senior menzalimi yang junior dari sisi umur. Ada orang kaya menzalimi orang miskin. Ada pejabat yang menzalimi rakyat biasa. Ada orang yang badannya kekar dan kuat menzalimi orang yang ringkih, badannya yang lemah. Itu yang sering terjadi, penzaliman.
Karena orang yang lemah nggak bisa menzalimi orang yang kuat. Rakyat jelata nggak bisa menzalimi pejabat. Gimana? Apa yang dia gunakan untuk menzaliminya? Nah, maka berarti al-mazlum, orang yang dizalimi itu membutuhkan pertolongan. Karena mereka nggak bisa melepaskan diri dari perbuatan zalim orang lain. Sehingga kalau kita misalnya memiliki kemampuan untuk menolong orang yang dizalimi, maka kita diperintahkan untuk menolongnya, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dengan ucapan kita datangi orang yang menzalimi untuk meminta dia untuk menghentikan perbuatannya misalnya. Atau dengan langsung berupa tindakan. Kalau dia dizalimi di pengadilan misalnya, tahu dia orang yang nggak bersalah, kemudian dia diperkarakan, kita sebagai pengacara misalnya langsung ambil tindakan, saya akan membantu dia sebagai pengacara dia misalnya. Itu namanya apa? Nasrul mazlum. Atau dia misalnya dizalimi dalam berupa dalam harta benda misalnya, maka kita bisa menolongnya dengan membantu dia dengan dengan uang, dengan harta yang kita miliki dan seterusnya. Yang jelas kita dianjurkan untuk menolong orang yang dizalimi baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan dan tindakan. Kemudian yang berikutnya wa ibraril qasami. Ibraril qasami di sini maksudnya kita diperintahkan untuk menjalankan sumpah yang kita ucapkan. Kalau kita bersumpah, wallahi, dia mengatakan seperti itu, dia akan melakukan ini dan itu, maka hendaknya kita menjalankan sumpah tersebut. Itu yang dimaksud dengan ibrar al-qasam. Bukan seseorang mudah sekali dia mengucapkan wallahi, dia akan melakukan ini, dia akan meninggalkan ini, tetapi kemudian dia melanggarnya sendiri. Nah, tidak seperti itu. Seorang muslim, akhlak seorang muslim hendaknya dia ibrar al-qasam. Kemudian yang keenam adalah raddus salam. Raddus salam artinya menjawab salam. Menjawab salam, apa hukumnya? Hukumnya wajib. Menjawab salam secara umum, hukum dasarnya itu adalah wajib. Apabila kita sendiri, kita sedang sendirian, kemudian ada seseorang mengatakan assalamualaikum, maka wajib aini bagi kita untuk menjawab waalaikumsalam. Akan lebih baik apabila jawaban salam kita itu lebih sempurna. Apabila orang mengatakan kepada kita assalamualaikum, kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullah. Ketika orang mengatakan kepada kita assalamualaikum warahmatullah, kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat, bukan waalaikumsalam, tetapi waalaikumsalam. Karena kebanyakan orang kita karena nggak tahu bahasa Arab, ketika diului salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tepat. Assalamnya itu ada alnya, waalaikumsalam, waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam, tetapi apa? Waalaikumsalam, minimal waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau kita sendiri, maka kita wajib ain untuk menjawabnya. Atau kita misalnya lebih dari satu orang, tetapi salam itu ditujukan kepada kita. Dia mengatakan, ya Ahmad, assalamualaikum.
Maka kita apabila kita Ahmad, kita mengatakan waalaikumsalam. Hukumnya wajib ain. Tetapi kalau dalam jamaah, misalnya kita jumlahnya banyak, seperti kalian seperti ini, jumlahnya banyak. Kemudian saya membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka menjawab salam itu hukumnya wajib kifai. Hukumnya wajib kifai. Jika ada salah satu saja yang menjawab salam, maka sudah gugur kewajiban dari yang lainnya. Yang lain enggak berdosa. Ketika saya membaca salam, ternyata cuman Akiyas saja yang menjawab salam. Yang lain tidur, atau yang lain pura-pura tidur, atau kayak enggak mendengar, enggak perhatian. Hanya satu orang yang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang lain sudah enggak berdosa. Karena hukumnya adalah wajib kifai. Hanya saja yang dapat pahala siapa? Akiyas, yang lain enggak dapat pahala. Padahal ini hukum wajib. Maka kamu akan sangat rugi. Kamu akan sangat rugi kalau tidak menjawab salam. Karena hukum menjawab salam itu adalah wajib. Termasuk kalau kalian jumlahnya banyak, itu wajib. Meskipun wajibnya wajib kifayah. Tapi kalau kamu nggak ikut serta dalam menjawab salam, hanya satu yang menjawab salam, yang dapat pahala wajib, itu hanya satu orang. Seperti yang tadi kita katakan, bahwa pahala wajib itu lebih besar dari pahala sunnah. Sangat sayang apabila kita tidak mendapatkan pahala wajib tersebut. Apa beratnya mengatakan waalaikumsalam? Apakah butuh dana sekian juta untuk mengatakan waalaikumsalam? Apakah dengan mengucapkan waalaikumsalam butuh tenaga ekstra, paling enggak 1 piring nasi untuk bisa mengucapkannya? Kan tidak. Waalaikumsalam ringan, tidak perlu tenaga yang besar untuk mengucapkannya, dan juga tidak perlu dana untuk bisa mengucapkannya, tetapi dengan melakukannya seseorang akan mendapatkan pahala. Itu hukum secara umum, tetapi ada kalanya menjawab salam itu hukumnya haram. Kalau misalnya ada seorang non-muslim, sekarang non-muslim itu fasih-fasih kalau membaca salam. Kalau ada seorang non-muslim mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fasih begitu dia. Orang non-muslim banyak yang fasih sekarang, karena dianggap salam ini sebagai bukan salam Islam, tetapi bukan salam khusus untuk orang Islam menurut mereka, tetapi salam nasional. Sehingga dia kemudian menghafalkan salam itu sehingga fasih. Apa hukum kita menjawabnya? Kita tidak boleh menjawabnya dengan jawaban waalaikumsalam. Tetapi paling tidak kita nggak usah menjawabnya, atau kita menjawabnya dengan mengatakan waalaikum, atau dengan mengatakan waalaikumsalam. Dengan mengatakan seperti itu, tidak mengatakan waalaikumsalam. Itu apabila yang menyampaikan salam adalah non-muslim. Atau seorang perempuan ada seorang laki-laki yang dia mengucapkan salam kepada dia, yang diketahui bahwa dia mengucapkan salam itu tidak murni, bukan karena Allah dia mengucapkannya, tetapi akan menimbulkan fitnah apabila si perempuan itu menjawabnya. Karena laki-laki itu nggak pernah uluk salam kepada siapapun. Ketemu orang nggak pernah uluk salam. Kalau ketemu laki-laki nggak pernah uluk salam. Ketemu ibu-ibu yang tua juga nggak pernah uluk salam.
Ini ketemu anak gadis, dia bilang assalamualaikum. Dia mengatakan begitu. Ini masalah, ini berarti uluk salamnya dia itu masalah, akan menimbulkan fitnah bagi perempuan tersebut. Maka di sini jangan dijawab, jangan dijawab, udah diam saja. Karena kalau dijawab, dia besok uluk salam lagi kepada kamu. Setelah uluk salam lagi, kemudian dia ngajak kenalan dan sebagainya, yang itu akan menimbulkan fitnah bagi kamu. Nah, baik itu uluk salam di dunia nyata maupun melalui chat WA atau yang lainnya, kalau itu ada maksud, ya, menyampaikan salam itu ada maksud yang bisa menimbulkan fitnah, maka tidak perlu untuk dijawab. Dan ada rincian-rincian yang lain dalam hal menjawab salam. Jadi membaca salam itu hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk mensosialisasikan salam, artinya memasyarakatkan salam. Afshu as-salam, dawuhnya Nabi, afshu as-salam, sebarluaskanlah salam. Hendaknya kita setiap ketemu dengan seseorang itu mengucapkan salam. Dan ini adab, akhlak, adab untuk sesama muslim. Kemudian yang ketujuh adalah tashmit al-atish. Tashmitul atis, yaitu mendoakan orang, mendoakan dengan yarhamukallah, orang yang bersin. Apabila orang yang bersin itu membaca hamdalah. Kalau yang bersin diam saja, maka tidak disunahkan kita untuk mendoakannya dengan doa yarhamukallah. Tetapi kalau dia bersin, setelah bersin alhamdulillah, maka kita bilang yarhamukallah. Bersin lagi alhamdulillah, yarhamukallah. Bersin lagi alhamdulillah, dia bilang alhamdulillah, maka kita baca yarhamukallah. Paham? Kalau bersin yang keempat kalinya, berarti dia sakit. Kalau dia bersin keempat kalinya, berarti dia sakit. Kalau sakit, berarti dirubah. Kalau 4 kalinya, ganti didoakan misalnya syafaqallah atau afakallah. Semoga Allah segera menyembuhkan kamu. Jadi kalau pertama kali tadi kita bilang yarhamukallah. Kedua masih bilang yarhamukallah. Ketiga masih bilang yarhamukallah. Kok waheng lagi? Bersin lagi keempat kalinya, kita katakan afakallah, syafaqallah. Karena itu menunjukkan bahwa dia sedang sakit flu, sehingga dia bersin berkali-kali, sehingga kita doakan dia dengan doa kesembuhan. Kalau seseorang bersin kemudian dia diam saja, dia tidak mengatakan alhamdulillah, maka tidak dianjurkan, tidak disunnahkan bagi kita untuk mendoakannya dengan doa yarhamukallah. Karena itulah maka adab kita dalam bersin, kalau kita bersin hendaknya kita mengatakan alhamdulillah. Karena kalau bersin sekali, 2 kali, 3 kali, dikatakan itu adalah kita baca alhamdulillah, karena itu bisa jadi adalah membuang penyakit yang ada pada diri kita. Sehingga tadi dikatakan ketika lebih dari 3 kali, maka ini bukan membuang penyakit, tetapi dia sedang sakit. Nah, sehingga doanya dirubah menjadi doa kesembuhan untuk dia. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan yang berikutnya. Nabi melarang 7 hal. Yang tadi 7 hal sudah kita sebut. Kemudian Nabi melarang 7 perkara. Yang pertama adalah menggunakan aniyatil fiddah. Di sini disebutkan aniyatil fiddah, tetapi dalam riwayat yang lain itu disebutkan ya aniyatul zahab wal fiddah. Menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ini berlaku untuk
laki-laki dan juga berlaku untuk perempuan. Lirijal wan nisa. Untuk laki-laki dan perempuan nggak boleh misalnya minum pakai wadah emas atau wadah perak, pakai gelas yang terbuat dari emas atau perak, makan pakai piring yang terbuat dari emas atau perak. Itu tidak diperbolehkan, haram. Nah, sekarang kayaknya nggak ada orang yang seperti itu. Tetapi dulu, zaman-zaman kerajaan dulu, bisa jadi di istana piringnya itu terbuat dari emas dan perak. Nah, itu haram di dalam Islam. Kemudian al-mayasir. Al-mayasir di sini adalah penutup yang diletakkan di atas pelana kuda, yang itu terbuat dari kain sutra. Jadi penutup di pelana kuda, ada pelana di atasnya, itu ada namanya mayasir. Itu terbuat, penutup yang terbuat dari sutra, kain sutra, maka itu juga haram. Kemudian yang berikutnya khatam az-zahab. Ini lirrijal, cincin yang terbuat dari emas. Ini haram bagi kaum laki-laki. Sedangkan bagi kaum perempuan maka diperbolehkan. Kaum perempuan boleh menggunakan cincin emas, boleh menggunakan kalung emas, boleh menggunakan gelang emas, diperbolehkan. Nah, menggunakan perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas maupun perak. Nah, sedangkan bagi kaum laki-laki tidak boleh menggunakan cincin emas, tetapi boleh untuk menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Bukan kalung yang terbuat dari perak, tetapi cincin yang terbuat dari perak itu diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki cincin dan cincin beliau itu terbuat dari perak. Itu menunjukkan bahwa menggunakan cincin yang terbuat dari perak bagi laki-laki itu diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah harir. Nah, harir itu adalah kain sutra. Ini berlaku bagi kaum laki-laki, lirijal. Bagi kaum laki-laki nggak boleh tidak boleh bagi kaum laki-laki untuk menggunakan pakaian, misalnya mengenakan pakaian sutra, atau mengenakan misalnya celana dan sebagainya yang terbuat dari sutra, sarung yang terbuat dari sutra. Bagi laki-laki nggak boleh, tetapi bagi kaum perempuan itu diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah dibaj. Dibaj sama dengan istabrak, ya. Dibaj di sini ada dibaj dan ada istabrak, itu sama-sama kain yang terbuat dari perak, sutra, yang itu mahal. Yang keduanya itu yang bagus otomatis dia dari sisi harganya itu mahal. Jadi sutra yang bagus itu dibaj dan istabrak. Itu juga haram dipakai oleh laki-laki. Demikian juga al-qasi. Al-qasi itu adalah juga kain sutra, tetapi sutra yang jelek, itu juga haram digunakan oleh laki-laki. Bentuknya seperti apa kita belum mengetahuinya, karena kita nggak menggunakan kain sutra, dan ini kain sutra juga mahal, orang biasa tidak bisa membelinya. Orang yang kaya, yang duitnya banyak, yang bisa membeli kain sutra. Yang jelas kain ini adalah kain yang bagus, ya, yang bagus dari sisi kualitasnya. Tetapi bagi kaum perempuan itu boleh untuk menggunakan kain sutra. Jadi perempuan boleh menggunakan kain sutra, boleh menggunakan cincin
yang terbuat dari emas. Hadirin rahimakumullah, kalau cincin terbuat dari emas itu ijma, semua para ulama mengatakan boleh. Tetapi kalau yang lainnya, penggunaan yang lainnya itu ada khilaf di antara para ulama. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Ini belum